Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Hai, Shalom HCC Family. Dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, saya yakin pasti ada maksud Tuhan dan biar nama Tuhan dipermuliakan pada pagi hari ini, amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak dapat tinggal di dalam aku. Yes, amin untuk firman Tuhan. Pagi ini mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji Tuhan. Yes, Tuhan. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana. Setiap musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena
grace I surrender. You are mine now forever. I am alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena kita boleh sampai di minggu ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur kita masih dalam pembelajaran tentang ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Roh Kudus mengarahkan kami untuk kami bisa mendengarkan saat teduh, mengikuti saat teduh pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengar dapat tertancap dalam hati kami dan menjadi pegangan bagi kami dalam keseharian kami. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan pakai agar menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, The Test adalah tema kita pada bulan ini. Saudara, pernahkah saudara-saudara mendengar kalimat yang berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah mengizinkan sesuatu yang jahat terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang gak baik buat diri kita. Sesuai dengan firman-Nya di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rencangan-rencangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yang rencangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Nah,
Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak akan merencanakan sesuatu yang jahat kepada kita. Namun, kenapa dalam keseharian kita, kehidupan kita, keseharian kita sering mengalami yang namanya pencobaan, kita sering mengalami permasalahan, tekanan, bahkan ada saja hal-hal yang tidak mengenakan yang bisa kita alami, saudara. Saudara, di suatu hari, ada seorang anak kecil dan bapaknya, mereka pergi berlibur di satu danau yang sangat indah, saudara. Danau ini sangat indah sekali, sangat tenang sekali. Dan anaknya bapak ini, dia itu sangat senang sekali diajak ke danau itu. Lalu saking sayangnya bapak ini kepada anak itu, bapak ini membuat satu perahu kertas yang diberikan kepada anak ini, saudara. Lalu anak ini sangat senang dengan perahu kertas itu. Lalu anak ini pergi bergegas untuk bermain perahu kertas itu di samping danau, di tepian danau begitu, saudara. Nah, apa yang terjadi? Beberapa menit kemudian, sang ayah ini mendengar ada suara tangisan dari anak ini. Lalu ayah ini mendekat ke arah anak ini. Ternyata, saudara, perahu kertas yang dibuat oleh ayahnya tadi, itu hanyut ke tengah danau tersebut. Dan anak itu tidak bisa lagi mengambil perahu itu, karena perahu itu sudah hanyut ke tengah danau tersebut, saudara. Nah, apa yang dilakukan ayah anak ini kepada anak ini, saudara? Apa yang usaha ayah ini supaya anak ini tidak lagi menangis? Ternyata, saudara-saudara, ayah ini mengambil satu batu, lalu dia melemparkan batu itu ke arah perahu kertas itu, tapi tidak mengenai perahu kertas itu, kenanya di depan perahu kertas itu. Nah, anak ini tambah menangis dong melihat apa yang dilakukan oleh ayah tersebut. Tapi ayah ini tidak menghiraukan anak ini. Ayah ini tetap melanjutkan ke lemparan yang kedua. Ayahnya mengambil batu yang lumayan lebih besar, yang sedang, saudara. Lalu dia kembali melempar ke arah perahu kertas itu. Lalu, saudara, perahu kertas itu mulai bergoyang-goyang karena ayahnya itu tidak melempar mengenai ke perahu kertas itu, tapi ayah itu melempar di depan perahu kertas itu. Anaknya itu tambah menangis, saudara, karena dia pikir perahu itu akan tenggelam, perahu itu akan rusak karena batu itu. Namun ayahnya tetap tidak menghiraukannya. Ayahnya ambil batu yang ketiga yang lebih besar dari batu-batu sebelumnya, lalu ayahnya melempar lagi ke arah perahu kertas itu. Dan apa yang terjadi di lemparan yang ketiga ini, saudara? Anak itu tidak lagi menangis. Anak itu mulai tersenyum dan melihat ke arah ayahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata batu-batu tadi dilemparkan ayahnya itu menimbulkan gelombang balik, gelombang-gelombang kecil yang mendorong perahu itu kembali ke tepian. Lalu anak itu pun bisa mengambil perahu itu. Nah, apa pelajarannya dari ilustrasi yang kita dengar tadi, saudara? Nah, ilustrasi ini mengajarkan kita kalau terkadang Tuhan harus mengizinkan sesuatu tekanan yang terjadi dalam hidup kita, suatu penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Itu semua bukan karena Tuhan benci sama kita, tapi Tuhan mau kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih berpengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini dipakai kata berbagai-bagai pencobaan. Berarti di sini adalah bentuk jamak dari kata dasar Yunaninya adalah peirasmois. Peirasmois ini adalah bentuk kata jamak dari bentuk kata dasar peirasmos. Peirasmos ini adalah bisa diartikan sebagai pencobaan atau ujian yang biasanya datang dari iblis
yang tujuannya untuk menjatuhkan manusia. Contohnya waktu Yesus dicobai oleh iblis, tujuannya untuk menjatuhkan Yesus ke dalam dosa. Tapi tidak bisa, saudara. Nah, kita bisa melihat jelasnya yang ada di Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita perhatikan, saudara, di sini, sebab Allah tidak perasmos kepada orang lain, dan Allah itu tidak dapat diperasmos. Nah, Allah itu tidak dapat dijahati, saudara. Allah itu tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau kita melihat Yesus tidak bisa jatuh ke dalam dosa waktu dicobai oleh iblis. Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, dan Allah pun tidak merancangkan sesuatu yang jahat untuk manusia. Dia tidak mencobai manusia. Dia tidak perasmos kepada manusia. Nah, lalu apa alasannya? Apa tujuannya Allah mengizinkan manusia mengalami perasmos? Kita perhatikan, saudara. Kita mengingat waktu Ayub dicobai oleh iblis. Apa tujuannya iblis mencobai Ayub? Tujuan iblis mencobai Ayub yaitu untuk menjatuhkan Ayub, agar Ayub meninggalkan Allah. Tapi kita perhatikan, Allah berhasil mengubah tujuan jahat dari iblis ini menjadi berkat dan promosi bagi Ayub. Ayub diberkati 2 kali lipat. Ayub dipromosikan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Ternyata, saudara-saudara, jika kita berpengharapan penuh kepada Tuhan, tetap mengimani Tuhan, walaupun kita dalam tekanan hidup, walaupun kita dalam penderitaan, walaupun banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita terus berpengharapan penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah apa yang saudara-saudara rasakan, tekanan-tekanan yang saudara-saudara rasakan, Tuhan akan mengubah itu menjadi berkat dan promosi bagi saudara. Kalau kita melihat Ayub diberkati Tuhan, Ayub dipromosikan Tuhan. Nah, jadi apa tujuan baik yang ingin Tuhan berikan kepada kita? Kita bisa belajar dari renungan kali ini, saudara. Kalau Tuhan itu akan memberkati kita lewat ujian yang kita hadapi. Di dalam Yakobus 3, 1 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Sebab kamu tahu, di sini Yakobus berkata kepada sidang jemaat, karena surat Yakobus ini dibacakan di sinagog-sinagog, saudara. Jadi surat Yakobus ini ditujukan oleh jemaat-jemaat Kristen di Yerusalem pada waktu itu. Nah, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, di sini kita berbicara tentang berkat rohani, saudara. Nah, di ayatnya yang selanjutnya, Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan apapun. Berkat rohani didapati kalau saudara lulus dalam ujian. Makanya di surat Korintus, Paulus sering berkata, berbahagialah orang yang tahan uji. Nah, yang kedua, hidup kita akan dipromosikan oleh Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 18 berkata seperti ini. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Artinya seperti ini. Sebab orang yang tahan uji itu tidak memuji diri, tetapi Tuhan akan memuji orang yang tahan uji. Nah, akan dipromosikan Tuhan kalau kita tahan uji. Untuk itu, saudara, mari sama-sama kita berpengharapan penuh kepada Tuhan saat kita mengalami perasmos. Saat kita mengalami ujian dalam hidup kita, mari kita terus berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Paulus berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu dalam genggaman-Mu Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan penuh hidup kami kepadamu, dan kami terus mengimani bahwa Engkau akan terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.